Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurfadilah dengan NIM 858505634 berasal dari UPBJJ Samarinda dengan prodi PGSD. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas 3 dari tutorial online Filsafat Ilmu. Kita akan mulai dari pembahasan pertama. Nomor 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar pendidikan mencakup 4 aspek utama yang saling melengkapi. Pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dan pemahaman konsep. Kedua, learning to do atau belajar untuk berbuat yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis. Ketiga, learning to be atau belajar menjadi diri sendiri yang bertujuan membangun atau membentuk kepribadian utuh peserta didik. Keempat, learning to live together atau belajar hidup bersama yang mengembangkan kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Pilar-pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan reinforce satu sama lain. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang memadai, kepribadian yang utuh, serta mampu berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosialnya. Kita lanjut nomor 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengemukakan 3 prinsip fundamental pendidikan yang dikenal luas sebagai trilogi pendidikan atau 3 pilar pendidikan nasional. Ketiga prinsip ini tidak hanya menjadi semboyan, tetapi telah menjadi filosofi dasar yang mendasari praktik pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Prinsip pertama, ing ngarso sung tulodo. Prinsip ini berarti di depan memberi teladan. Dalam konteks praktik pendidikan, guru yang berada di posisi terdepan harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan moral. Prinsip ini menekankan pentingnya keteladanan sebagai metode pendidikan yang paling efektif. Sebagai contoh konkret, jika guru ingin mengajarkan kejujuran kepada siswa, maka guru harus terlebih dahulu menunjukkan kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataannya. Keteladanan ini lebih kuat pengaruhnya dibanding sekedar memberikan nasihat. Prinsip kedua, ing madya mangun karso. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat atau cita-cita. Dalam praktiknya, guru tidak hanya berdiri di depan sebagai pengajar, tetapi juga berada di tengah-tengah siswa untuk membangun motivasi, semangat, dan prakarsa. Prinsip ini mengakui bahwa semangat dan motivasi belajar tidak dapat dipaksa dari luar, melainkan harus dibangun dari dalam diri siswa itu sendiri. Peran guru adalah memfasilitasi dan mendorong proses pembangunan semangat tersebut melalui interaksi yang hangat dan partisipatif. Prinsip ketiga, Tutwuri Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Ketika siswa sudah mulai mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri, guru berperan sebagai pendukung dari belakang agar siswa tetap percaya diri dan berani mengambil inisiatif. Prinsip ini sangat penting dalam membentuk kemandirian dan kepercayaan diri siswa. Tutwuri Handayani adalah semboyan yang hingga kini menjadi logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Semboyan ini menggambarkan filosofi pendidikan yang membebaskan dan memuliakan manusia di mana guru tidak mendominasi proses belajar, tetapi memberikan dukungan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Ketiga prinsip ini dalam proses pendidikan, keteladanan dari depan, partisipasi di tengah, dan pendampingan dari belakang, guru dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bukan hanya pengajar yang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga pemimpin moral, teman belajar, dan fasilitator pertumbuhan anak. Kita lanjut nomor 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam menghadapi tantangan Education 4.0 dan era digital. Dalam konteks pembelajaran daring, prinsip ing ngaso sung tulodo tetap sangat relevan meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh melalui platform digital. Guru tetap perlu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Tetapi guru menunjukkan cara menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif. Siswa akan mengikuti pola yang sama. Dalam konteks literasi digital, prinsip ing ngarso sung tulodo menjadi sangat penting di era informasi yang begitu melimpah. Guru perlu memberikan teladan dalam memilih, menyaring, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Guru harus menjadi contoh yang menggunakan media digital untuk hal-hal konstruktif dan menghindari penyalahgunaan teknologi. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat relevan dengan area digital meliputi beberapa aspek penting. Pendidikan budi pekerti yang menekankan pada pembentukan karakter. Teori trikon yang terdiri dari konsep kontinu, berkesinambungan, konsentris, melengkapi, dan konvergen, capai tujuan bersama.
Tripusat pendidikan yang menekankan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta sistem Among yang mengedepankan care dan dedication terhadap cinta kasih. Tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Tantangan pertama, kesenjangan akses internet. Di Indonesia, akses internet belum merata di seluruh wilayah. Masih banyak daerah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital antara siswa di daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Kesenjangan ini membuat penerapan prinsip pendidikan yang adil dan merata menjadi sulit dicapai. Tantangan kedua, keterampilan guru dalam mengoperasikan teknologi. Banyak guru, terutama yang sudah berusia lanjut, memiliki keterbatasan dalam pengoperasian teknologi digital. Meskipun mereka memiliki pengalaman dan kearifan dalam penerapan prinsip pendidikan, keterbatasan keterampilan teknologi menjadi hambatan dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Tantangan ketiga, kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung pembelajaran digital. Kurikulum pendidikan di Indonesia masih beradaptasi dengan tuntutan era digital. Beberapa aspek kurikulum belum sepenuhnya mendukung pembelajaran digital, sehingga guru dan siswa kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang efektif menggunakan teknologi. Tantangan keempat, disrupsi teknologi dan risiko kehilangan jati diri humanis pendidikan. Perkembangan teknologi yang terlalu cepat juga memiliki risiko kehilangan jati diri humanis pendidikan. Jika tidak hati-hati, pendidikan dapat menjadi terlalu fokus pada aspek teknis dan teknologi, sehingga mengabaikan aspek-aspek humanis seperti pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan hubungan interpersonal. Kita lanjut dengan 4. Refleksi bagaimana pilar pendidikan dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menjaga jati diri humanis di tengah disrupsi teknologi. Di tengah disrupsi teknologi yang semakin pesat, prinsip Tut Wuri Handayani memastikan bahwa arah pendidikan tetap manusiawi dan tidak kehilangan nilai-nilai luhur. Teknologi hanya digunakan sebagai alat memanusiakan manusia, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia dan teknologi hanyalah alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut. Mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Teladan guru melalui prinsip Ingarso Sungtolodo dan kebijakan inklusif yang membantu mengurangi kesenjangan pendidikan. Ketika guru memberikan teladan dalam penggunaan sistem yang inklusif dan bersifat adil terhadap semua siswa tanpa memandang latar belakang, maka kesenjangan pendidikan dapat dikurangi secara bertahap. Membentuk karakter tangguh di era ketidakpastian. Pendidikan budi pekerti dan sistem Among yang menjadi warisan Ki Hajar Dewantara, pembentukan karakter yang dibutuhkan di era ketidakpastian. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, karakter yang kuat menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mengintegrasikan pendidikan formal dan non-formal. Konsep satu atap dua dunia mengintegrasikan pendidikan formal dan non-formal untuk mempersiapkan individu menghadapi dunia yang kompleks. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sinergi antara ketiga pusat pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan manusia. Warisan Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang memanusiakan manusia, memerdekakan pikiran, dan menumbuhkan karakter adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, tanpa paksaan dan tekanan. Pendidikan yang memanusiakan adalah pendidikan yang menghargai martabat manusia dan mengembangkan nilai humanis. Sekian dari tugas filsafat ilmu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.